Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Raffi bin Muhammad Fahrezi dari kelas 11 IPA 2 bersama dengan dua rekan saya, Alif Kurnia Pratama dari kelas 11 IPA 1 dan Muhammad Aryan Akbar dari kelas 11 IPA 2. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan gagasan tertulis kami yang berjudul Aplikasi Material Piezoelektrik pada Bus Listrik sebagai pasokan listrik alternatif. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kami dalam membuat gagasan tertulis ini? Kita mulai dengan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Dapat kita lihat dari tahun ke tahun, penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Namun, bukan berarti kendaraan bermotor tidak memiliki masalah. Dua di antara berbagai masalah yang dialami oleh kendaraan bermotor adalah, pertama, sedangkan bahan bakar minyak semakin menipis. Seperti yang kita tahu, bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor, maka cadangan bahan bakar minyak akan semakin menipis. Lalu yang kedua adalah gas buang dari kendaraan bermotor yang berbahaya. Gas buang dari kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia. Salah satunya adalah hemoglobin yang dapat mengikat salah satunya adalah karbon monoksida yang dapat mengikat hemoglobin dan dapat menyebabkan masalah pada kesehatan manusia. Lalu, apa sih solusi yang sudah pernah didapat? Salah satunya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Namun, kendaraan listrik sendiri pun tidak luput dari masalah. Masalah yang dalam kendaraan listrik diantaranya adalah biaya operasional. Kendaraan listrik memerlukan biaya operasional lebih tinggi dibanding kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Biaya operasional meliputi infrastruktur dan juga hal-hal lainnya. Lalu kendaraan listrik juga belum dapat menempuh jarak tempuh yang lebih jauh dikarenakan pengisian daya pada kendaraan listrik yang terbilang masih cukup lama. Namun masalah-masalah tersebut bukannya tanpa solusi, dan solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan piezoelektrik sebagai pasokan energi cadangan pada bus listrik. Material piezoelektrik adalah suatu bahan yang apabila diberikan tekanan mekanik akan menghasilkan medan listrik. Dalam penerapannya, kami akan mendesain piezoelektrik ini secara paralel. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Regia Mayang Ratih dan kawan-kawan. Susunan paralel dapat menghasilkan tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan susunan seri. Sehingga dalam penelitian nanti akan kami terapkan susunan paralel pada piezoelektrik ini. Susunan piezoelektrik yang paralel tadi akan ditempatkan di antara dua lapisan. Paling atas yaitu lapisan keras yang berfungsi untuk meratakan tekanan atau menyebarluaskan tekanan sehingga seluruh material piezoelektrik yang menerima tekanan yang sama, dan kemudian di bawah material piezoelektrik akan terdapat lapisan elastis yang berfungsi untuk menjaga material piezoelektrik dari kerusakan karena terhimpit dengan beban yang terlalu besar. Piezoelektrik ini kedepannya akan diletakkan pada kursi penumpang dan juga lantai yang akan mendapat tekanan dari para penumpang, baik yang berdiri maupun yang duduk. Sehingga tekanan yang diterima nanti dapat diubah menjadi energi listrik yang akan diteruskan kepada baterai kendaraan. Tentunya dengan adanya gagasan tertulis ini, kita memerlukan pihak-pihak yang mendukung gagasan ini. Pertama, ada industri kendaraan listrik. Sebagai pihak pelaksana gagasan ini, meriset, mengumpulkan bahan, merakit, dan merancang model bus listrik. Juga berperan dalam pengujian dan evaluasi berkala apabila bus sudah beredar. Yang kedua, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Berperan dalam penyediaan energi listrik sebagai energi utama dalam pengoperasian bus listrik. Juga berperan dalam pengujian dan evaluasi berkala apabila bus sudah beredar. Yang ketiga, pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi,
berperan dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan pada penerapan gagasan, dan berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu Departemen Perhubungan, bekerja sama dengan pemerintah dan Departemen ESDM dalam menentukan kebijakan, juga berperan dalam pengawasan dan uji kelayakan. Selain itu juga berperan dalam validasi paten dan MOU. Dengan adanya gagasan ini, kita memerlukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Tahap pertama, riset dan perancangan desain bus. Tahap kedua, uji kelayakan program. Tahap 3, validasi paten dan MOU dengan pihak-pihak terkait. Tahap 4, sosialisasi kepada masyarakat. Tahap 5, penerapan. Tahap 6, pengawasan dan evaluasi berkala. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga gagasan yang kami ajukan ini, yang kami tulis ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembina kami dan juga kepada seluruh guru-guru Sebaran Kura Bogor. Terakhir, kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker guna menghindari penyebaran virus corona atau virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.